Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari perjalanan setelah kematian, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah tabaraka wa taala, dan 7 ini bukan merupakan batasan. Sebagaimana halnya sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ayatul munafik salasah. Ciri-ciri munafik ada 3, akan tapi bukanlah 3 ini merupakan batasan. Dan di sana terdapat ciri-ciri yang lainnya. Begitu juga dengan sewaktu Allah tabaraka wa taala, ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, dan 7 ini bukan merupakan batasan. Karena nanti di sana ada, ya, mereka yang tidak disebutkan dalam 7 golongan ini yang mereka juga akan mendapatkan naungan. Di antaranya adalah, ya, orang yang gemar bersedekah, yang mana mereka nanti pada hari kiamat akan, ya, dinaungi oleh sedekahnya. Semakin banyak mereka bersedekah, maka akan semakin, ya, besar pula naungannya pada hari kiamat tersebut. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita juga telah sampaikan bahwasanya pada saat manusia dalam keadaan yang sulit di padang mahsyar, keadaan yang luar biasa, ya, pada saat matahari berada 1 mil, dan ini subhanallah sangat dekat sekali. Manusia pada waktu itu dibangkitkan, ya, tidak beralas kaki, ya, tidak pakai pakaian, kemudian tidak pula dikhitan. Ini keadaan yang luar biasa beratnya. Kemudian mereka, ya, nantinya akan mendatangi para nabi agar dapat memulai persidangan. Mereka datangi manusia pertama, Abul Bashar, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Mereka puji Nabi Adam agar Nabi Adam bersedia memohonkan kepada Allah tabaraka wa taala untuk dapat memulai persidangan. Akan tetapi Nabi Adam tidak menyanggupinya. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya dahulu, ya, aku pernah, ya, mendekati atau memakan, ya, sesuatu yang Allah tabaraka wa taala larang. Aku pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, padahal Allah tabaraka wa taala larang aku untuk mengerjakannya. Nabi Adam alaihissalam mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku. Aku juga butuh syafaat pada hari ini. Aku juga butuh syafaat. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian nanti kepada Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Isa. Hingga akhirnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, beliaulah yang
nantinya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diizinkan untuk memberikan syafaat. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian, ya bertahajudlah engkau. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan untuk dirimu, ibadah sunnah, ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada maqaman mahmudan, ya tempat yang terpuji. Ya para mufassirin, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ya tempat yang terpuji di sini adalah ya memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang kita dengar, yang kita kenal dengan apa? Syafaatul uzma. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, syafaat yang diberikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu ada 4. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Dan syafaatul uzma ini manfaatnya adalah untuk semua manusia, baik itu muslim maupun kafir, semuanya mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut. Bagaimana tidak pada saat manusia dalam keadaan sulit, susah, yang panas, yang luar biasa, mereka menunggu kapan dimulainya persidangan. Akan tapi persidangan belum juga dimulai. Dan pada saat itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya yang memberikan syafaat kepada mereka atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memulai persidangan. Dan ini syafaatul uzma, syafaat yang menyeluruh, yang besar. Yang mendapat manfaat dari syafaat ini adalah ya baik itu muslim maupun kafir, semuanya mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut. Ini adalah syafaat yang pertama yang diberikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat yang diberikan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah paman Nabi ya Abbas bin Abdul Muthalib pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana keadaan pamanmu ya di hari kiamat. Yang dia maksud adalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diragukan lagi bagaimana perjuangannya membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sulitnya dia membela Nabi, ya perjuangan yang luar biasa cintanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya saudaranya itu Abbas bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nanti keadaan pamanmu itu ya pada hari kiamat. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula ana, kalaulah bukan karenaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya maka dia yaitu Abu Thalib fi darki asfal minan nar, maka dia akan berada pada bagian tempat terbawah dari api neraka, ya akan dibakar pada api neraka. Akan tapi Abu Thalib diringankan azabnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya sehingga diletakkan, ya dalam hadis disebutkan fi dhahdah minan nar. Ya, dhahdah ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini bagaikan ya sungai yang airnya telah surut. Airnya surut. Nah, di sana masih ada sisa genangan-genangan air. Nah, ini dhahdah. Jadi Abu Thalib ini fi dhahdah, ya dia api neraka hendak bakar sampai betisnya enggak, akan tapi cuman sampai mata kakinya saja. Ya, bagaikan air yang surut tadi. Dan ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
Akan tapi dikarenakan ya api yang cuman ya api neraka tadi yang cuman sampai ke mata kakinya, ini menjadikan otaknya pun sampai mendidih. Ya subhanallah. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, disebutkan bahwasanya ahwanu ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Ini adalah azab yang paling ringan. Ya. Yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan pada hari kiamat, yaitu apa? Ya, api neraka di kakinya, kemudian ya sampai mendidih ya otaknya yang ada di kepalanya. Subhanallah. Ini tadi apinya tidak sampai pada betis ini. Ya, ini dapat kita bayangkan bagaimana ya beratnya azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar penduduk surga dapat masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya aku mendatangi pintu surga. Dan pintu surga itu ada berapa pintu surga? Ada 8. Ya, pintu surga itu ada 8. Ya, aku mendatangi pintu surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku minta agar pintu surga tersebut dibuka. Maka ya khazin, apa itu khazin? Penjaga, ya penjaga pintu surga berkata, siapa engkau? Man ant? Ya, siapa engkau yang mintakan dibuka pintu surga tadi? Man anta? Siapa engkau? Fa'akul Muhammad, maka aku katakan Muhammad, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ya mendengar jawaban Nabi tersebut, lantas malaikat yang menjaga surga ini mengatakan, ya umirtu, aku diperintahkan untuk tidak membuka ya surga ini kepada seorang pun sebelum engkau. Rawahu Muslim. Artinya orang yang paling pertama nanti masuk dalam surga adalah siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad dulu masuk, baru yang lainnya. Ini adalah syafaat yang ketiga dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya dapat masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini sudah kita sampaikan ya pada pertemuan yang sebelumnya dalam hadis Abu Hurairah yang mengatakan ya bahwasanya sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat kepada Allah tabaraka wa taala bersujud ya pada waktu manusia mendatangi ya para nabi, kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sujud di bawah arsy Allah tabaraka wa taala ya sambil memuji Allah tabaraka wa taala dengan pujian-pujian yang beliau sallallahu alaihi wasallam hari ini belum ketahui. Ya, nanti akan diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala pujian-pujian tersebut. Ya, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa roksaka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan dikasih. Ya, mintalah maka engkau akan dikasih. Kemudian mohonkanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya, kemudian beliau ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku, ya umatku ya Rabbi, wahai Rabbku. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adkhil min ummatika man la hisaban alaihim minal babil aiman min babil jannah. Ya, masukkanlah ya wahai Muhammad, masukkanlah dari umat-umatmu man la hisaban, mereka yang tidak akan dihisab. Ya, min dari babil aiman, dari pintu al-aiman. Ya, dan semoga Allah tabaraka wa taala jadikan kita orang-orang yang
ya termasuk dalam hadis ini yang masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala tanpa melalui hisab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini jamaah yang diberikan Allah tabaraka wa taala. Ya, 4 syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya pada saat hari kiamat, dan semua syafaat itu adalah atas izin Allah tabaraka wa taala. Ya, semua syafaat adalah atas izin Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'an, lahu mulkus samawati wal ard, tsumma ilaihi turja'un." Katakanlah bahwasanya semua syafaat itu milik Allah tabaraka wa taala. Begitu juga hanya milik Allah tabaraka wa taala kerajaan ya langit dan bumi, dan kepada Allah tabaraka wa taala lah ya kalian akan dikembalikan, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 44. Adapun makhluk ya termasuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memberikan syafaat adalah atas izin Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, setelah ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memohonkan syafaat ya agar persidangan segera dimulai, maka datanglah Allah tabaraka wa taala, persidangan pun dimulai. Ya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Ya, maka dimulailah persidangan tersebut. Ya. Dan yang pertama-tama akan disidang adalah masalah dam. Masalah apa? Masalah darah. Ya, masalah darah ini berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, masalah darah ini yang pertama-tama ya akan disidang oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam Quran surah An-Nisa ayat 93. Allah tabaraka wa taala katakan, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya kata Allah tabaraka wa taala adalah ya jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah tabaraka wa taala murka dengan orang tersebut. Wa la'anahu, dan Allah tabaraka wa taala laknat dia. Wa a'adda lahu adzaban aziman, dan Allah tabaraka wa taala siapkan baginya azab yang pedih. Ya, subhanallah. Ini masalah darah adalah perkara yang besar jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, kita lihat pada hari ini orang ya betapa meremehkan masalah darah ini. Ya. Kalau dilihat berita itu subhanallah, ya, hampir tiap hari ada berita pembunuhan. Ya, teman membunuh temannya, ya, saudara membunuh saudaranya, anak membunuh bapaknya, ya, istri membunuh suaminya. Ya. Bahkan ada kemana Anda dengar informasi seorang istri ya nyiram suaminya dengan air panas, meninggal suaminya. Ya. Karena apa? Suaminya poligami, ta'adud. Ya. Itu mau ta'adud, hati-hati. Subhanallah. Ya, ini bahaya ya. Masalah darah itu bukan masalah yang sepele. Kadang cuman karena ya uang yang tidak seberapa bisa saling bunuh. Ya, hanya dikarenakan ya ejek-ejekan biasanya ya bisa saling bunuh. Ini berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, di sini Allah tabaraka wa taala katakan apa? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dan dia sengaja membunuh, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal dalamnya. Allah tabaraka wa taala murka padanya. Ya, dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah tabaraka wa taala, dan disiapkan baginya azab yang pedih. Ini subhanallah, ya ancaman yang besar. Dan ini akan pertama-tama ditanya oleh Allah tabaraka wa taala dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh
Imam Albani, Syekh Albani rahimahullahu taala anhu, disebutkan bahwasanya nanti orang yang dibunuh ini akan nyeret orang yang telah membunuhnya ya pada hari kiamat, dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala sambil keadaan lehernya bercucuran darah. Ya. Kemudian ya dia katakan ya kepada Allah tabaraka wa taala, "Ya Allah, tanya nih orang ini, kenapa dia bunuh saya dulu pada waktu di dunia?" Ya, tanya nih, minta tanggung jawab sama dia nih. Ya, dia telah membunuh ya orang ini sewaktu di dunia dahulu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sampai sebagian sahabat mengatakan, ya sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya orang yang membunuh ini tidak bisa taubat. Subhanallah. Ya, sampai seperti itu. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Begitu juga dengan Abu Hurairah. Begitu juga dengan Qatadah. Ya, begitu juga dengan pendapat ini juga dipilih oleh Hasan Al-Basri. Ya. Mereka katakan apa? Orang yang membunuh ini tidak bisa tobat. Kenapa? Karena berat urusannya. Sewaktu dia membunuh seseorang, maka di sini ada 3 hak yang dia langgar. Ya, ada 3 hak yang diambil. Pertama adalah hak Allah tabaraka wa taala. Adapun hak Allah tabaraka wa taala, ya dia bertobat, selesai urusannya. Bertobat, istighfar, dan Allah Maha penerima taubat. Bertobat, selesai. Kemudian yang kedua adalah hak keluarga. Ya, orang yang dibunuh ada anaknya, ada istrinya, ada orang tuanya. Semua mereka bersedih. Ya, ada yang dia sebagai tulang punggung keluarga dibunuh. Ini ada hak keluarga. Hak keluarga bisa tidak selesai? Bisa. Dengan cara apa? Bayar diat 100 ekor unta. 1 unta harganya berapa sih? Ya, kurang lebih 30 juta lah. 1 unta. 100 unta 3 miliar. Ya, membunuh bayar 3 miliar. Kalau keluarganya bersedia, sudah selesai. Selesai haknya siapa? Haknya keluarga. Kemudian ada hak yang ketiga, yaitu hak mayit, hak orang yang dibunuh. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sehingga Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwasanya orang yang membunuh ini tidak bisa tobat. Kenapa? Bagaimana dia mau minta maaf dengan orang yang telah dia bunuh? Bisa tidak minta maaf? Tidak bisa, udah meninggal. Antum gali kuburnya. Minta maafkan ana ya, bisa dia maafkan? Udah meninggal, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dan dia inilah nantinya yang akan nuntut pembunuhnya nanti pada hari kiamat, diseretnya. Ya, diseretnya. Makanya tadi Ibnu Abbas dan ya Abu Hurairah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya tobatnya tidak bisa. Kenapa? Karena ada hak yang tidak bisa dia tunaikan. Yaitu hak siapa? Hak orang yang telah dia bunuh. Ya, ini subhanallah. Makanya perkara darah ini adalah perkara yang besar. Ya, perkara yang berat sekali. Ya, yang tidak bisa disepelekan. Makanya pembunuh itu juga, orang yang membunuh hukumannya apa? Qisas, dibunuh dalam syariat Islam. Makanya kalau seperti itu tidak ada lagi orang yang berani untuk ya sembarangan membunuh seorang muslim. Ya, karena berat, ya. Dan ini adalah sesuatu yang nantinya akan ya pertama-tama orang itu akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Waktu di persidangan orang yang dibunuh akan ya menyeret pembunuhnya dan minta Allah tabaraka wa taala untuk berikan balasan. Nih orang ini sudah bunuh ana dulu waktu di dunia. Ya, tanyakan kepada dia, Allah, kenapa dia bunuh ana dulu waktu di dunia? Ya, kenapa sampai dibunuh? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Dan semua perkara akan disidang pada hari tersebut. Ya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Ya, Allah adalah sebaik-baiknya hakim. Dan yang paling berat jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala adalah memang urusan dengan sama manusia. Ya, kalau urusan dengan Allah tabaraka wa taala, ya Allah Maha Pengampun. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah Maha penerima taubat. Mudah urusannya dengan Allah tabaraka wa taala. Adapun dengan seorang hamba ini yang berat. Makanya ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala anhu
mengatakan bahwasanya engkau bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian engkau membawa 70 dosa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu jauh lebih ringan, itu jauh lebih mudah dibandingkan satu dosa kezaliman engkau dengan hamba Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Antum menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala bawa 70 dosa, kata Sufyan Ats-Tsauri, ini lebih mudah, lebih enteng. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Penerima taubat. Ya. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun hamba, ya, ini yang susah nih urusannya. Ya, ini yang berat. Makanya 70 dosa yang antara engkau dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini lebih ringan daripada satu dosa, satu maksiat. Ya, urusan engkau dengan manusia, dengan hamba Allah yang belum selesai. Jadi antaranya tadi adalah ya, perkara darah. Ini perkara darah, perkara yang berat. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, Muhammad bin Idris Syafi'i, mengatakan bahwasanya seburuk-buruknya bekal yang dibawa oleh seorang hamba, ya, sewaktu dia berada di akhirat, adalah kezaliman dengan orang lain. Ya, ini adalah seburuk-buruknya bekal. Makanya kalau ada urusan sama hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, sama manusia di dunia, selesaikan. Ya, selesaikan. Bahkan ya, para ulama menjelaskan kalau misalnya antum pernah gibahi orang, ya, antum pernah gibah nih sama manusia, ya, mengatakan, ini fulan ini seperti ini, fulan ini seperti ini. Antum tahu ini dia pasti tidak senang ini kalau misalnya tahu. Ya. Maka minta halalkan sebelum apa? Sebelum meninggal. Ya. Bahkan mereka katakan kalau perlu bayar antum bayar. Dia bilang, ya, ana tidak mau maafkan antum kecuali antum bayar karena 10 juta. Para ulama jelaskan apa? Antum harus bayar. Kenapa? Karena di dunia uangnya masih bisa dicari, akhi. Masih bisa antum cari. Siapa suruh antum gibahi dia? Ya, siapa suruh antum gibahi? Uangnya masih bisa dicari. Ulama katakan apa? Antum bayar, selesaikan. Dia minta transfer, udah bayar 10 juta, udah selesai urusan dengan dia. Kenapa? Karena pada hari kiamat, ya, pada saat itu tidak ada apa? Wala dinar, tidak ada dinar, wala dirham, tidak ada dirham. Tidak ada uang lagi, udah selesai, sulit. Ya, bayarnya pakai apa? Pakai amal ibadah kita. Dan ini bekal kita tidak banyak. Ya, subhanallah. Ya, inilah seburuk-buruknya bekal, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu engkau menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala ada urusan dengan manusia yang belum selesai. Ya. Ya, di antaranya tadi masalah darah, kemudian makan harta saudaranya. Ya, sekarang subhanallah sertifikat banyak yang ganda. Ya. Sengaja dia bikin, ya, digandakan sertifikatnya untuk ngambil apa? Harta manusia. Ya, ini urusan dengan manusia, ini berat. Ya, masalah hutang, ya, hutang diabaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang mati syahid saja, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang mati syahid dihapuskan dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali apa? Kecuali hutang. Ini berat, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian begitu juga dengan menyakiti hati orang lain, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, dikata-katai orang tersebut. Ya. Makanya Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul tercinta Muhammad SAW mengatakan, ar-riba, ya, riba itu ada 73 pintu. Dan yang paling ringan adalah bagaikan seseorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya. Ini dosa riba yang paling ringan. Sedangkan riba yang paling besar, ya, adalah apabila seorang menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini subhanallah. Ini kalaulah ya menzinai ibu kandung aja itu berat, jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besar dosanya. Zina saja dosa besar. Ya, zina saja itu ya zina itu dosa besar. Apalagi yang dizinai ada ibunya.
Ini udah luar biasa besarnya. Dan ternyata ya, antum jatuhkan kehormatan saudara antum. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentangnya, ini jauh lebih besar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, makanya dalam agama Islam ini sangat dijaga sekali. Ya, hak-hak sama muslim. Ya, sangat diperhatikan sekali oleh Allah Taala tentang bagaimana ya hal-hal yang dapat merusak ukhuwah ini dilarang dalam syariat yang mulia ini. Ya, bahkan dilarang seseorang kalau dia bertiga, ini dua orang bicara sambil bisik-bisikan. Ya, dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khawatir orang yang ketiga jadi sakit hati. Ini jangan-jangan anak yang dibicarakan. Ya, dilarang dalam syariat yang mulia ini, syariat Islam. Ya, subhanallah. Nah. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling pertama dihisab adalah tadi masalah darah. Ya, masalah darah ini perkara yang penting sekali. Dan ternyata di sana, sebagaimana tadi yang kita sampaikan dalam hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebelum masuk masa hisab ini, ada mereka yang melewati jalur khusus. Apa jalur khusus itu? Jalur khusus yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini jalan, misalnya ada jalur ini hisab nih, dihisab oleh Allah Taala. Ini ada orang-orang yang nanti ya 70.000 orang yang mereka langsung tidak perlu dihisab lagi. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Husain bin Abdurrahman rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Husain bin Abdurrahman rahimahullah mengatakan, ya kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Dahulu aku bersama dengan Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Ya. Kemudian qultu ana, aku katakan aku lihat bintang jatuh tadi malam. Summa qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludiqtu. Adapun aku tadi malam lihat bintang jatuh tersebut. Tapi aku pada waktu itu tidak sedang sholat. Ya. Akan tapi malam tadi, ya bariha itu malam sebelumnya. Ini malam ini, malam apa sih bahasanya ya? Kemarin malam. Misalnya hari ini kita hari Sabtu, malam Sabtu gitu. Itu bariha. Ya tadi malam aku itu tidak tidur. Ya aku itu melihat bintang bukan karena aku sedang sholat. Akan tapi karena apa? Karena aku sedang disengat binatang. Ya, karena sedang terbangun dikarenakan disengat oleh binatang. Kita lihat di sini jamaah yang Allah Taala. Sedikit faedah ya dari apa yang diungkapkan oleh ya Husain bin Abdurrahman ini adalah ya bagaimana dia tidak ingin seorang itu mengira sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya. Dia katakan apa? Anak itu bangun tadi malam bukan karena sholat. Khawatir apa? Khawatir nanti orang ngira ya, oh ini bangun malam nih karena sedang sholat malam, sedang baca Quran, sedang apa. Ya, beda dengan manusia pada hari ini. Ya, kadang minta foto sedang baca kitab. Fotokan ya. Padahal dia tidak baca tuh. Untuk apa? Pencitraan. Ya, dia tidak lakukan, tapi ingin dipuji manusia. Ya, para sahabat beda jamaah yang Allah Taala. Bahkan dia jelaskan terlebih dahulu. Ya, ana bangun malam itu, ana bukan sedang sholat malam. Biar antum tidak ngira yang tidak tentang anak ini. Ya. Jangan kira anak sholat malam kan. Ini subhanallah. Ini bagaimana bersihnya hati para sahabat. Qal famadha sana'ta? Lalu apa yang engkau lakukan? Kata Sa'id bin Jubair. Qultu istarqaitu.
Aku minta apa? Untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Apa dasarmu, apa alasanmu sampai engkau minta diruqyah? Ya, apa dalilmu? Kalau kita seperti itu ya. Ya, apa dalilnya? Dan di sini juga dapat kita ambil pelajaran jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Yang bagaimana para sahabat ini sudah terbiasa dahulu. Apa dalilnya? Ya, apa alasan antum mengerjakan amalan ini? Ya. Jadi jangan marah kalau ditanya apa dalilnya ini, akhi. Ya, Ustaz, apa dalilnya? Jangan marah, gitu kan? Sewaktu antum mengerjakan suatu amalan atau mengajak manusia mengerjakan amalan tertentu, ditanya dalil, jangan tersinggung, gitu kan? Ya. Kenapa? Para sahabat aja bertanya apa landasan yang engkau ketahui sehingga engkau lakukan amalan tersebut, sehingga engkau minta diruqyah. Apa alasannya? Qultu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Dia katakan adalah suatu hadis yang disampaikan oleh asy-Sya'bi. Faqala, maka dikatakan, ya, wa ma haddatsakum asy-Sya'bi, apa yang dikatakan oleh Sya'bi? Qultu haddatsana an Buraidah ibni Husain al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin au humatin. Aku katakan telah berkata kepada kami dari Buraidah bin Husain al-Aslami bahwasanya telah berkata tidak ada ruqyah kecuali ya, illa min ain, kecuali dari penyakit ain, dan humatin, yaitu sengatan racun atau gigitan binatang berbisa. Yang tidak ada ruqyah kecuali dikarenakan ain dan dikarenakan ya adanya sengatan binatang yang berbisa. Faqala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kemudian ya Sa'id bin Jubair mengatakan, ya sungguh sangat baik sekali, sangat bagus sekali orang yang melaksanakan dalil yang telah dia dengar. Dia beramal berdasarkan apa? Dalil yang dia ketahui. Ya, sungguh sangat qad ahsana, kata Sa'id bin Jubair. Sungguh apa? Bagus sekali. Walakin, ya kan, tapi kata Sa'id bin Jubair, haddatsana Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi telah ya mengabarkan kepada kami, ya, haddatsana Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang mulia sallallahu mengatakan, ya, qala uridat alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku, kata Nabi yang mulia SAW, ya umat-umat. Ya, umam itu jamak dari ummah. Ya, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhat. Ya, dan ditampakkan kepadaku dan bersama Nabi tersebut ar-ruhait. Ar-ruhaitu yaitu pengikutnya dengan jumlah ya pengikut Nabi tersebut ya 3 sampai 9 orang. Jadi tampakkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu ada Nabi yang ngikut Nabi hanya berapa? 3 sampai 9 orang. Ya, lebih ramai yang ngikut ana ini, subhanallah. Ini 3 sampai 9 orang aja, subhanallah. Ya, ada ternyata Nabi yang pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang, subhanallah. Wan Nabi wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani. Dan ada juga Nabi yang ngikut Nabi tersebut apa? Ar-rajul, 1 orang laki-laki, dan rajulan, 2 orang laki-laki. Artinya cuma 1 pengikut, 2 orang pengikut. Ya, subhanallah. Wan Nabi laisa ma'ahu ahad. Dan ternyata di sana ada juga Nabi yang tidak ada
pengikutnya. Subhanallah. Ini juga dalil jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, kita dakwah itu bukan tujuannya cari pengikut. Ya. Bukan tujuannya cari massa, mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, bukan. Ya, akan tapi tujuan kita untuk apa? Untuk menyampaikan ya apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nadhiran wa basyiran. Sebagaimana para nabi adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia, menyampaikan ini loh yang Allah tabaraka wa taala perintahkan, kalau engkau kerjakan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan, masuk surga. Ini loh larangan Allah tabaraka wa taala, kalau engkau kerjakan larangan Allah, masuk neraka. Itu yang kita sampaikan. Ya, bukan mencari apa? Ridho manusia, bukan. Bukan untuk cari pengikut, bukan. Karena kalau tolak ukur kebenaran adalah banyaknya pengikut, ini nabi ada yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya 1-2 orang ada. Ya. Lalu apakah berani kita katakan bahwasanya nabi ini adalah nabi yang gagal? Allah salah pilih orang untuk jadi nabi. Nabi ini orang yang bodoh gitu. Antum lebih pintar karena antum pengikutnya lebih banyak? Enggak. Ya. Allah udah pilih dari sekian banyak manusia. Allah pilih orang-orang yang terbaik, kemudian Allah tabaraka wa taala jadikan mereka sebagai rasul dan nabi. Ya. Allah pilih, udah pilihan-pilihan Allah tabaraka wa taala. Begitu juga Allah tabaraka wa taala pilih ya orang-orang yang terbaik setelah itu untuk menjadi sahabat-sahabat Rasul. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Artinya ya seorang yang dakwah ya, ini yang paling penting adalah menyampaikan kebenaran. Adapun apabila orang itu ikut atau tidak, ini adalah hak Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Thalib. Ya, siapa guru yang lebih baik daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Ya. Dai yang lebih pandai, guru yang lebih pintar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ini udah yang terbaik udah. Akan tapi ternyata pamannya sendiri yang besarkannya ya, yang membela dakwahnya, ini tidak bisa masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Akan tapi Nabi terus berdakwah, ya, terus dakwah sampaikan. Ya. Ini jadi jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Tolak ukur kebenaran dakwah adalah bukan dengan banyaknya pengikut. Ini Ustaz, ini ramai nih. Ya, banyak pengikutnya, maka pasti benar. Enggak. Ya. Ini banyak yang pandai bicaranya, ngomongnya jago, ya, bawa dalil semua gitu kan. Ya, ternyata pemahamannya Murji'ah, ya, pemahamannya Khawarij. Ya. Ini yang harus diperhatikan karena sebagian orang memandang bahwasanya semakin banyak jamaah ini merupakan tolak ukur kesuksesan dakwah. Bukan. Suksesnya dakwah adalah sewaktu seorang itu mengikuti thariqahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana jalan itu telah ditempuh juga oleh para sahabat. Ya, ini yang tolak ukur kebenaran. Ya, karena memang sewaktu seorang mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan tentang mengesahkan Allah tabaraka wa taala, maka ini akan banyak sekali rintangan-rintangannya sebagaimana para nabi dan rasul tersebut dahulu banyak rintangannya dakwah. Ya. Yang penting adabnya, Ustaz, akhlaknya. Ya, akhlak penting. Tapi antum coba lihat, siapa orang yang paling mulia akhlaknya? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah tabaraka wa taala. Dalam Quran surah apa? Al-Qalam. Naam. Ya. Artinya ini Nabi sudah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala akhlaknya udah sempurna, udah paling baik akhlaknya. Antum belajar gimana pun tidak mungkin akhlak antum melebihi akhlak Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun diakui oleh umatnya. Diakui oleh pengikutnya, sukunya, kaumnya pada waktu itu. Ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka titipkan harta mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini al-amin, orang yang dapat dipercaya. Ya. Bahkan sewaktu ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk dakwah, ya, turun ayat untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit, kemudian kumpulkan ya manusia, orang-orang pada waktu itu yang ada di Mekah. Ya, dipanggil oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berkumpullah manusia. Kemudian Rasul yang mulia SAW katakan, bagaimana pendapat kalian apabila aku katakan kalau di belakang gunung ini sekarang sudah ada pasukan yang siap untuk memerangi kalian?
Apakah kalian percaya? Mereka percaya enggak? Mereka percaya jamaah yang bilang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, engkau adalah Al-Amin, orang yang tidak pernah dusta. Dari kecil Rasul tidak pernah dusta. Ya, kami percaya. Ya. Akan tetapi sewaktu Nabi yang mulia SAW ya mengingatkan manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk meninggalkan ya adat kebiasaan mereka yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan ya apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan. Rasul yang mulia SAW janjikan surga, ancam mereka dengan neraka apabila mereka ya tidak ikut pada Rasul. Apa yang mereka lakukan? Mereka tolak. Ya. Bahkan pamannya sendiri, ya paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, ya mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad. Ya. Tabbat selak, pakai dua tangannya ya disebutkan. Ya. Celaka engkau gitu kan. Ya subhanallah. Maka turunlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab ya, karena disebutkan tadi ya dia waktu mengumpat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam waktu dakwah itu ya pakai dua tangan gini, celaka engkau celaka gitu kan. Saking luar biasanya dia tidak ingin Tuhan-Tuhan mereka diusik. Ya, di sini jamaah yang mengatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sewaktu seorang mendakwahkan tauhid ya akan ada tantangannya, ada orang yang tidak senang mendakwahkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang selama ini mengerjakan kebid'ahan tidak akan ridho dengan antum. Ya, kecuali kalau antum dakwah, antum banyak pengikut nih, antum dakwah kan sampaikan saja masalah akhlak, birrul walidain, itu orang senang, banyak pengikutnya. Yang disampaikan masalah rumah tangga, gitu kan? Ini bukan tidak penting ya, bukan tidak penting, ini penting. Tapi yang paling penting adalah masalah tauhid. Karena kalau masalah akhlak, masalah tidak boleh bohong, gitu kan? Ya, ini akhlak dalam Islam. Ya. Bahkan Nabi yang mulia SAW katakan, aku diutus untuk apa? Diutamima akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, gitu kan? Ya. Ini penting ya, jangan salah paham. Nanti diajarkan tidak usah memperbaiki akhlak nih, bukan seperti itu. Akan tapi pokok dari dakwah para Nabi dan Rasul adalah apa? Untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Nah. Ya, di sini Nabi yang mulia SAW mengatakan ada nabi yang ternyata tidak ada pengikutnya. Idh rufi ali sawadun azimun. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, sawadun azimun. Ya, sawad itu apa? Sawad hitam. Ya, hitam yang banyak gitu kan. Maksudnya itu sekumpulan orang yang ramai sekali sehingga nampaknya hitam aja gitu kan. Sekumpulan orang yang ramai ditampakkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fadhanantu annahum ummati. Dan aku kira itu adalah umatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqila li hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu. Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Itu Nabi Musa dan pengikutnya. Subhanallah. Pengikut Nabi Musa ramai ya. Walakin zur ila al-ufuq. Ya, akan tapi lihatlah ilal ufuq. Fanazartu fa idza sawadun azim. Ya, dan di sana juga ya tampak ya hitam yang besar, kerumbulan yang banyak. Ya, lihat ke ufuk sana. Ya, ternyata di sana juga itu ramai juga ternyata orangnya di sana. Ya. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar. Ya, lihat kepada bagian ufuk yang lain sebelah sana, ya ufuk yang berbeda. Fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka. Ya. Maka lihat bagian yang ramai di sana itu.
Dan ini dikatakan kepada Nabi yang mulia SAW bahwasanya itu adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan di antara mereka sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan di antara mereka yang ramai tadi ini ada 70.000 kata Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam 70.000 golongan itu. Dalam 70.000 orang tersebut. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian setelah menyampaikan hal tersebut, ya Nabi yang mulia SAW masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Kemudian manusia ya saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Siapa nih 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Ya, siapa nih? Diperbincangkan oleh para sahabat. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka mengatakan, fal'allahum alladhina sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lainnya mengatakan, fa'allahum alladhi wulidu fil Islam wa lam yusriku billah. Dan mereka itu yang 70.000 tadi adalah orang-orang yang udah lahir, sejak lahir itu dalam keadaan Islam, dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya. Ya, masing-masing mengemukakan pendapatnya. Oh, 70 orang itu, 70.000 itu yang seperti ini. Masing-masing saling memberikan ya pendapat mereka. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar. Ya. Kemudian beliau SAW mengatakan, man ladzi tahuduna fi, apa yang kalian bincangkan ini? Kan ribut tadi di luar. Ya, saling tadi ini para sahabat, ini orang yang tidak pernah syirik ini kan. Ya. Apa sih yang sedang kalian bincangkan ini? Ya. Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, fa akhbaruhu faqala, maka para sahabat kabarkan kepada Nabi yang mulia SAW, kami sedang bahas yang tadi Ustaz. Kami sedang bahas yang tadi wahai Rasulullah SAW, yang 70.000 itu. Ya, siapa mereka? Fa akhbaru. Faqala, maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, humul ladzina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka, kata Nabi yang mulia SAW, 70.000 ini ya adalah orang-orang yang pertama, la yarqun, mereka tidak meruqyah. Kemudian wala yastarqun, dan mereka tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Apa tatayyur? Menganggap sial, ya. Hari sial, angka sial. Ya, tidak menganggap sial terhadap sesuatu. Ini angka sial nih. Angka berapa sih kata mereka angka sial? 13. Nah, angka 4 angka sial. Kenapa 4 disebut angka sial? Mereka sebut sial karena 4 bahasa Cinanya apa sih? Si. Iya, si. Dan si itu artinya mati. Ya, si mati katanya. Makanya 4 itu angka sial kata mereka ya. Ya. Kenapa 14 angka sial? 13. 13. Kenapa 13 angka sial? Ya, karena 1 tambah 3 berapa? 4. Si juga katanya kan, mati juga. Itu banyak kayak gitu angka sial. Ya. 10 tambah 4 juga. Ya 10 tambah. Ya. 10 kurang 6. 2 tambah 2 juga 4 gitu kan. 2 si juga ya, mati semua gitu. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial. Ya, tidak menganggap sial terhadap sesuatu. Wala yataqayyarun. Ya, banyak sekarang
baru keluar rumah, ya, kemudian kena kotoran burung, Allah, sial nih katanya kan, tidak jadi kucing. Ini menganggap sial terhadap sesuatu. Nah, kemudian baru keluar rumah nabrak kucing, ini sial nih katanya kan. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jamaah dengan Allah Taala. Ya, ini adalah menganggap sial terhadap sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Taala mereka bertawakal. Ini adalah mereka yang akan masuk surga tanpa siksa dan tanpa hisab dan tanpa adab tersebut, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqama Ukasyah bin Mihsan, maka mendengar ucapan ini Ukasyah bin Mihsan kemudian berdiri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian dia mengatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasul, mintakan kepada Allah agar jadikan aku termasuk 70.000 orang ini, salah satu dari mereka. Faqala anta minhum, maka Nabi yang mulia SAW katakan, ya, engkau adalah bagian dari mereka yang masuk surga tadi melalui jalur khusus, ya, yang tidak perlu lagi lewat hisab, ya, lewat jalur khusus, sudah tidak perlu lagi disidang, tidak perlu lagi diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk melalui jalur khusus. Faqala anta minhum. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian setelah itu berdiri lagi seorang yang lainnya. Faqala udullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan juga ana nih agar masuk juga dalam 70.000 orang tersebut. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ya, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Ya. Dijelaskan bahwasanya di sana, ya, ada orang-orang yang masuk surga tanpa melalui hisab. Ada 70.000 orang ini. Di antaranya adalah tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW. Mereka tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, kemudian juga tidak tathayyur, kemudian juga kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Tapi di sini jamaah yang dimuliakan Allah berkata sedikit lagi insyaallah ada tambahan tanbih dari para ulama tentang, ya, tidak meruqyah. Ya. Bahwasanya tentang ruqyah ini, ya, adalah para ulama menjelaskan pada dasarnya minta di ruqyah ini hukum asalnya adalah makruh. Hukum asalnya adalah makruh. Akan tapi dia diperbolehkan apabila ada hajat. Sebagaimana hukum asal meminta-minta itu apa? Makruh. Minta-minta sama orang boleh enggak? Makruh. Bahkan nanti di hari kiamat, ya, Nabi yang mulia SAW, di antara bentuk orang yang akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam ragam tadi, ada orang yang, ya, dia dibangkitkan dengan mukanya enggak ada dagingnya. Siapa orang itu? Orang yang suka minta-minta di dunia. Nah, hukum asal minta-minta itu apa? Makruh, enggak boleh, kecuali kalau ada hajat. Ya, kalau hajat diperbolehkan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan ruqyah, kata para ulama. Makanya Nabi yang mulia SAW, ya, Rasulullah pernah nyuruh anaknya Ja'far itu untuk minta ruqyah, untuk diruqyah. Kenapa? Karena semeninggalnya bapaknya, ya, ini anak Ja'far ini kurus-kurus, coba minta ruqyah. Dan tidak mungkin Nabi yang mulia SAW menyuruh orang tadi untuk minta diruqyah kalau misalnya ini dilarang. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ini diperbolehkan kalau ada
hajat. Kalau tidak ada hajat, maka jangan. Jadi yang paling utama adalah tadi ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya rasa ini saja ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Ya, kita belum masuk sebenarnya pada bab hisabnya. Ini baru yang masuk melalui jalur khusus ya, yang tidak hisab. Ya, nanti ada hisab, yang mana manusia nanti terbagi lagi. Ya, ada yang dia akan dihisab dengan hisab yasira. Ya, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Ada yang akan diajak munaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan man nuqishal hisaba udziba, barang siapa yang ya dia dihisab secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan sangat tersiksa. Ya, bayangkan nanti satu-satu dosanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah gini itu diajak munaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ini saja untuk kesempatan kali ini. Allahu ta'ala alam. Ya Allah, kita dengan membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.